Wasani asyara qu'udun lahuma aili tasyahudi wassalati wa kadza lissalami. Wa sunnah raf'uha, disunahkan juga mengangkat telunjuk. Ail musabbihati ma'a imalatiha qalilan ingda hamzatin illallahu littiba'i. Agak miring sedikit ketika membaca hamzahnya lafaz Allah, sebab mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berisyarah dengan telunjuk dan tidak menggerakkannya. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan dalam sahihnya. Sing sempurna ra ono manungsa ora duwe dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa di malam Jumat kali ini. Seperti biasa, kita akan melanjutkan diskusi fikih kita, masih membahas tentang rukun-rukun sholat. Sebelumnya, mari kita membaca Fatihah, tawasul kepada Rasulullah SAW, sekaligus juga mendoakan pengarang kitab ini, yaitu Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ummati ajmain wa hadiyatan ila ruhi Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari Al-Fanani wa usulihim wa furihim wa li silsilatihim syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kita lanjutkan ya. Dari 14 rukun salat yang akan kita bahas, sekarang yang nomor ke-12. Wasani asyara qu'udun lahuma aili tasyahudi wassalati wa kadza lissalami. Ini ada 3 rukun nih, tapi dijadikan satu nomor. Apa itu? Rukun salat yang nomor 12 ialah duduk untuk tasyahud akhir. Kemudian ada juga membaca sholawat Nabi dan membaca salam. Tuh ya. Wa kadza lissalam wa sunnah tawarrukun fihi ay fi qu'udin tasyahudil akhir wa huwa ma yaqubuhu salamun. Disunahkan ketika duduk tasyahud akhir itu namanya duduk tawaruk. Duduk apa? Tawaruk. Tawaruk. Tawaruk pakai kaf ya. Ketika membaca tasyahud akhir, yaitu yang diikuti salam sesudah membaca tasyahud akhir. Nah, nanti kita di depan ada apa sih duduk tawaruk itu ya. Fala yatawarruku masbukun fi tasyahudin imamil akhiri wala may yasjudu li sahwin. Makmum masbuk tidak disunahkan duduk tawarruk ketika imam tasyahud akhir. Jadi kalau kita jadi makmum masbuk, makmum yang ketinggalan rakaat, paham ya? Jadi makmum itu ada 2 tuh. Ada makmum masbuk, ada makmum muwafiq. Kalau makmum muwafiq berarti dia ikut dari rakaat
awal sama imam. Tapi kalau makmum masbuk, ia datangnya bisa di rakaat kedua atau di rakaat setelahnya. Maka otomatis jumlah rakaatnya tidak sama dengan imam karena dia tertinggal. Nah, ketika imam dan jamaah awal yang makmum muafik itu duduk tasyahud akhir, yaitu duduk tawaruk, makmum yang masbuk ini nggak sunnah. Dia masih duduk iftirash. Nah, itu ya, duduk seperti tasyahud awal. Karena dia sholatnya belum lengkap rakaatnya. Itu ya. Demikian juga orang yang akan sujud sahwi. Ya. Jadi dia mungkin di sholatnya lupa atau ragu akan rukun dalam sholat. Atau sebab sujud sahwi diantaranya lagi adalah ragu ini jumlah rakaatnya 2 apa ketiga. Atau dia lupa baca tasyahud awal. Atau dia lupa yang biasanya sholat subuh itu pakai kunut, ini nggak pakai. Yang biasanya sholat subuh itu pakai kunut, ini kunutnya lupa. Maka dia disunahkan menyempurnakan sholatnya dengan sujud sahwi. Nah, orang yang akan berniat sujud sahwi itu juga tidak disunahkan duduknya tawaruk, tapi masih duduk iftirash, masih duduk seperti tasyahud awal, gitu ya. Apa itu duduk tawaruk? Wahwa kal iftirash, lakin yukhriju yusrahu min jihati yumnahu. Duduk tawaruk itu seperti duduk iftirash, tetapi kaki kirinya dikeluarkan lewat kaki sebelah kanan. Wa yulsiku warikahu bil ardi, dan bokongnya diletakkan pada bumi. Itu namanya duduk tawaruk. Udah lumrah ya, udah tahu ya. Jadi kalau duduk iftirash, kita duduk di kaki gitu kan. Duduknya seperti ini, mohon maaf ya. Jadi kita ngedudukin kaki kiri gitu kan, ini dia sebelah sini. Tapi kalau duduk tawaruk, kaki kita yang kiri, nah kita apa bahasanya, kita polosin, kita tembuskan ke kaki kanan seperti ini. Nah, ketika duduk tawaruk ini wajib nih. Ini rukun. Ya. Untuk orang yang sedang sholat. Maka ketika orang sholatnya nggak ada kesalahan, kemudian dia nggak mau sujud sahwi, tapi dia sengaja duduknya nggak duduk tawaruk, maka sholatnya batal. Nggak ada uzur, nggak ada apa, dia duduknya bukan tawaruk, maka sholatnya bisa batal. Wa wad'u yadaihi fi qu'udin tasyahudaini ala tarfi rukbataihi. Disunahkan juga ketika duduk pada 2 tasyahud meletakkan kedua tangan di atas ujung kedua lutut seperti biasa. Ya, kita meletakkan ujung tangan kita, telunjuk kita di ujung lutut. Ala tarfi rukbataihi bihaitsu tasamashu ru'usul asabi' nasyiran. Sehingga ujung lutut itu sejajar dengan ujung jari. Jadi ujung lututnya sejajar dengan ujung jari, sama. Jadi enggak gini, enggak lebih, enggak kurang. Usahakan sama. Ya kira-kira aja, nggak mesti diukur pakai meteran atau pakai penggaris. Saking pengen samanya, kira-kira aja. Nasyiran asabi'a yusrahu ma'adhammin laha wa qabidan asabi'a yumnahu ilal musabbihata bikasril ba'i wa hiya allati talil ibhama fayursiluha.
sambil melepas jari tangan kiri dan merapatkannya serta mengepalkan jari tangan kanan kecuali jari telunjuk. Musabbihah itu menunjuk dengan kasroh ba, yaitu jari yang berada di samping ibu jari, maka jari itu dilepaskan atau diluruskan. Jadi untuk yang kiri jarinya seperti biasa kita renggangkan seperti ini biasa aja. Tapi untuk jari kanan yang lainnya rapat kecuali telunjuk kita tunjukkan gitu. Itu sunnah tuh pada saat tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Wa sunnah raf'uha, disunahkan juga mengangkat telunjuk. Ail musabbihati ma'a imalatiha qalilan ingda hamzatin illallahu littiba'i. Agak miring sedikit ketika membaca hamzahnya lafaz Allah, sebab mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berisyarah dengan telunjuk dan tidak menggerakkannya. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan dalam sahihnya. Jadi disunahkan juga ketika kita menunjuk asyhadu alla ilaha illallah. Jadi agak diencengkan sedikit ke kanan. Bukan ke atas ya. Bukan. Ya. Mengangkat telunjuk agak miring sedikit ketika membaca hamzahnya lafaz Allah. Miring kan bisa ke kanan atau ya. Sebab mengikuti ittiba kepada Rasul dan tidak menggerak-gerakannya. Nah, ini akan beda pendapat lagi nih kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita. Nah, teman-teman kita mungkin yang beda mazhab. Wa idamatuhu ay raf'i fala yad'uha bal taqba marfu'atan ilal qiyami awis salami. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i telunjuknya tidak digerakkan ya. Hanya kita angkat sedikit ketika atau lurus ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah sampai ke selesainya tasyahud tadi ya. Disunahkan terus mengangkat telunjuk, tidak meletakkannya kembali, bahkan tetap diangkat sampai berdiri untuk rakaat ketiga atau salam. Tuh, tadi baru diomongin. Jadi diangkat telunjuknya, kemudian tidak diletakkan kembali, itu nggak diturunin maksudnya. Tetap kita telunjukkan gitu. Sampai kita berdiri rakaat ketiga kalau itu tasyahud awal. Sampai kita salam kalau itu tasyahud akhir. Gitu. Wal afdalu qabdul ibhami, yang paling utama ialah mengepalkan ibu jari di samping semua jari. Ibu jari di samping semua jari. Gitu ya. Nah. Dengan cara ingda asfaliha ala harfir ra ka'aqidis salasin wa khamsin. Dengan cara ibu jari diletakkan di bawah jari telunjuk, di pinggir telapak tangan, seperti orang menghitung 53. Di mana tuh? 53. Ini 50-nya. Ini 3-nya. Oh. Ini analoginya dalam juga ini. Ya, pokoknya jari disunahkan juga ibu jari kita ini di bawah jari telunjuk memegang 3 jari lainnya gitu. Ya biasa aja seperti kita nunjuk seperti biasa. Jangan di atas ibu jari, ribet nanti. Nah, dikira nanti mau sweet Jepang, sweet ini lagi. Walau wada'al yumna ala ghairi rukbati yushiru bisababatiha hina idzin. Bila seseorang meletakkan tangan kanannya di atas selain lutut, sama saja ia harus berisyarah dengan telunjuknya ketika membaca la ilaha
illallah. Maksudnya untuk memusatkan hati, mulut dan jari telunjuk pada keesaan Allah dengan ikhlas. Ada orang sholat ngeletakin tangannya di selain lutut, pasti di mana dong? Paha, Pak. Di paha. Oh mungkin ya, karena kan ini hukumnya cuma sunnah ya. Mungkin ada orang kebiasaan gitu ya, faktor kebiasaannya sendiri secara genetik mungkin nggak enak kalau di lutut gitu kan. Mungkin Dia di sini. lupa ya. Bisa jadi. Ada juga soalnya ya beberapa orang yang jadi ketika tasyahud itu tangannya di sini nih, bukan di ujung. Tengah-tengah lutut. Nah itu walaupun tangannya di tengah-tengah paha, tetap telunjuknya harus diangkat ketika membaca la ilaha illallah. Wala yusannu rafuha kharijas sholati inda illallah wa sunna nazrun ilaiha. Tidak disunahkan mengangkat telunjuk di luar sholat ketika membaca illallah. Jadi kalau lagi di luar sholat nggak ada kesunahan. Kita ketika tahlil telunjuknya harus diangkat. Sunahnya hanya pada saat tasyahud tadi. Ya. Ini jangan baca ini sunnah telunjuknya diangkat setiap tahlil riungan apa tahlil diangkat semua. Orang-orang bingung ini aliran apa. Wa sunna nazrun ilaiha ay kasrun nazri ilal musabbiha hala rafiha wala masturah binahwi kamin kama qala syekhuna. Disunahkan mengarahkan penglihatan ke telunjuk. Nah, sunnah juga pas telunjuk itu diangkat, kita tunjukkan perhatian kita mungkin yang tadinya kemana-mana kita pusatkan ke telunjuk. Nah, itu ya. Tadi kata Mas Pras kalau dia selama ini lihatnya ke ujung hidung, nah ketika tasyahud dialihkan ke telunjuk. Mana tadi? Walau masturah, walaupun tertutup. Binahwi kamin kama qala syekhuna, umpamanya tertutup lengan baju. Kadang ada mungkin orang yang lengan bajunya lebih panjang dari tangannya gitu ya. Nah walaupun nggak kelihatan tuh si telunjuk diangkat, tapi kalau kita yakin diangkat, kita perhatiannya ke telunjuk tadi. Kayak wanita lah. Nah, atau yang akhwat, yang perempuan, tentu mau kena kan mungkin. Maka ketika itu juga tetap disunahkan kita memusatkan perhatian kita kepada telunjuk tadi. Dengan apa? Dengan harapan hati kita terpusat, mulut kita juga tertuju ke situ ketika membaca sisa dari tasyahud tadi. Dan juga tasyahud itu mengangkat telunjuk itu menunjukkan sebagai isyarah atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kayak waktu kecil tuh, orang lagi tasyahud melunjuk dibalas sama dia sama jempol. Menang katanya. Dikira suwit kali. Aduh, ada orang nggak jadi ketawa lagi sholat ya. Kelakuan bocil kayak gitu emang. Ada pertanyaan tentang duduk tawaruk ini? Ustaz, kalau misalkan tasawuf awal sama tasawuf akhir itu duduknya ada perbedaan nggak? Iya, tadi ada. Misalkan kita sholat sunnah, cuman tasawuf awal dibilang bisa dimasuk tasawuf akhir ya. Itu duduknya gimana? Kalau yang 2 rakaat nggak ada tasyahud awal, langsung tasyahud akhir. Jadi tasyahud awal itu berarti cuma ada tawaruk. Ya duduknya langsung tawaruk. Duduknya kalau yang 2 rakaat langsung tawaruk aja. Nggak ada duduk tasyahud awal atau iftirashnya. Tuh, iftirashnya ya duduk di antara 2 sujud itu. Tapi di gimana? Lapangan di masjid, sering saya lihat orang-orang sholat sunnah duduknya itu nggak tawaruk. Masih ada lapangan nih? Di masjid lah. Iya. Sholat itu kan di lapangan. Di masjid yang kita lihat itu kalau misalkan qobliyah atau ba'diyah gitu. Enggak, ketika itu rakaat terakhir maka harus tawaruk karena kita mau mengakhiri sholat kita.
Gitu. Pak Yudi, mungkin itu di di hadis ada yang menyampaikan bahwa kalau sholatnya 2 rakaat itu nggak harus tahiyat akhir. Itu Pak, sepemahaman saya. Bisa jadi. Yang saya pernah ngaji seperti itu. Jadi ketika kita sholat sunat cuma 2 rakaat nih, kayak subuh gitu atau sholat Jumat itu nggak harus tahiyat akhir gitu. Duduknya nggak tawaru berarti. Iya. Itu di memang ada sih Pak. Tapi kalau kita mengacu kepada Syafi'i ya enggak Pak. Jadi kita harus tahu dulu dasarnya dari mana. Kalau dari Syafi'i emang nggak ada. Terus balik lagi tahiyat akhir gitu loh. Ya itu. Balik lagi ke ikhtilaf mazhab ya. Iya. Kemarin saya dengar inian di TikTok Abdul Somad masalah sujud. Zaman dulu itu sahabat katanya itu waktu itu belum ada latihan, masih pasir. Nah itu pasirnya masih panas waktu itu, mungkin sholat zuhur ya. Itu dia khawatir pasirnya panas, jadi jubahnya panjang. Jadi sama dia itu untuk nutupin pasir dia sujud narik jubahnya gitu. Itu dibolehkan. Ya. Sedangkan waktu itu kita bahas kan katanya kalau misalnya kita tutup pakai sorban atau sorbannya harus kita jatuhkan gitu supaya lepas dari anggota tubuh kita. Nah, tapi waktu kemarin saya lihat di ceramahnya Abdul Somad itu nggak apa-apa gitu loh. Nah, balik lagi konteksnya kapan? Mungkin konteksnya lagi kepada darurah. Ya, balik lagi kepada konteks darurat. Ketika darurat maka semua yang nggak boleh juga jadi boleh. Gitu. Kalau zaman sekarang kan kita sholat enak, lantainya udah kinclong ya, nggak ini lagi. Tapi mungkin itu harus ditanya dulu sih, referensinya dari mana. Ya bisa jadi banyak ikhtilaf masalah itu. Kalau dia mungkin tinggal di padang pasir, ya itu zaman dulu riwayat para sahabat. Abdul Somad dia menerangkan seperti itu. Nggak apa-apa katanya, itu sah. Ada riwayatnya. Iya, yang mungkin tidak lebih dari 3 mungkin Pak itu. Jangan lebih dari 3 kali gerakan ya. Nggak tahu deh, ya enggak lah, pasti kan cuma narik doang gitu. Oh jadi sujudnya itu jidatnya ke ini anggota baju dia yang nempel di badan. Gitu. Yang nempel di badan. Kan kalau orang Arab kan biasanya jubahnya panjang-panjang gitu. Pada waktu ini dia khawatir pasirnya panas, kemudian ditarik jubahnya gitu. Bukan sorban. Baju dia. Oke. Ya. Baju Shaolin gitu ya? Iya mungkin. Ya mungkin itu. Akhirnya mungkin darurat. Ya. Rabi'u asyaraha. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Sampai ketemu lagi di kajian-kajian atau diskusi-diskusi berikutnya. Oke? Selamat mengaji. Selamat sholat lebih berkualitas lagi. Oke. Ustaz, saya pernah beberapa kali tuh kalau misalkan pada tasawuf akhir saya sering lupa gitu loh bacanya. Saya ulangi lagi pas sampai pada ini sudah kama salaita gitu. Ya. Saya khawatir bacaannya enggak benar, saya ulang lagi kama salaita ala Sayyidina Ibrahim. Apa-apa. Itu gimana tuh? Apa-apa. Walaupun ditinggalin nggak apa-apa sunnah. Tapi kalau diulang lagi bagus. Utama bagusnya. Tapi kalau udah ketinggalan gimana Pak? Ketinggalan apa? Ketinggalan imamnya udah salam. Ya nggak apa-apa kan kita udah munfarid saat itu. Selesaikan aja. Jadi kita nggak perlu untuk menyempurnakan sujud sawi, nggak perlu ya. Enggak kan itu sunnah. Kan sujud sawi ada syaratnya ini Pak. Mengapa harus sujud sawi kan? Lupa apa? Rukun kan ya, kalau misalkan dia rukun baru harus sujud sawi. Tahu kata surat awal atau lupa kunut yang bisa kunut itu dulu boleh sujud sawi.
Ada sunnah ab'ad. Rukun sama sunnah ab'ad. Kalau rakaatnya kurang gimana, Pak? Nah, sama sujud sahwi. Jadi bangun lagi, lengkapin rakaatnya, di situ sujud sahwi. Ambil yang paling sedikit ya. Kita Iya. khawatir misalkan sudah melakukan 2 atau 3 gitu. Iya, kalau kita ragu jumlah rakaat nih tengah-tengah sholat, misalkan sholat asar, ini ragu ini rakaat keberapa ya? 2 apa ketiga? Kedua apa ketiga? Maka ambil rakaat yang sedikit. 2 sama 3 mana yang paling sedikit? 2 kan? Maka anggap itu rakaat kedua. Walaupun mungkin sesungguhnya itu rakaat ketiga, tapi karena ragu tadi atau lupa. Tapi sebelum salam tambahkan sujud sahwi. Tapi kalau pas mau sujud sahwi lupa juga, ini salam-salam juga. Nah, Ya udah nggak apa-apa, namanya juga sunnah. oh jadi nggak perlu kita ulang lagi sholatnya nih. Nggak Waktu itu usah. tadi nggak sujud sahwi. Nggak usah. Sunnah. Terus Pak, kita udah sholat sendiri. Soalnya jam 1 baru sholat zuhur. Gitu. Kita udah selesai sholat sendiri kan, sholat zuhur sendiri. Tiba-tiba kok ini banyak orang nih mau sholat zuhur gitu kan. Kalau kita ikut jamaah lagi gimana Pak? Boleh. Utamanya gitu. Karena kita ngejar pahala Jamaah. boleh. Ini ada. Namanya sholat i'adah, sholat mengulang. Niatnya sama aja. Atau ada lagi yang kekurangan atau kelebihan rakaat. Misalkan si Andre mau sholat asar gitu kan, tapi pas rakaat ketiga dia salam karena mungkin sholatnya sambil ngelamun gitu kan. Ada yang negur di belakang, Pak Thomas, Dre, lu sholat apa tadi? Asar. Kok 3 rakaat doang? Yang bener kata Andre. Iya, beneran gua mah. Sumpah loh, iya. Nah berarti kan dia harus bangun lagi tuh dengan niat melengkapi rakaat yang kurang tadi. Dalam hati aja saya niat melengkapi rakaat yang kurang tadi, takbir, sholat 1 rakaat, habis itu sujud sahwi baru salam. Oh, nggak perlu dari awal lagi sholatnya. Atau kelebihan, saking rajinnya mungkin sholat, harusnya sholat 3 rakaat, ini 4 rakaat, harusnya 4 rakaat, ini 5 rakaat. Buat Itu besok gimana? lah, nggak apa-apa gitu. Bisa tiga lagi berarti. Berarti dia berdiri lagi dengan niat sujud sahwi karena tadi lupa gitu kan. Oh, sujud sahwi aja ya kalau kelebihan itu ya. Jadi takbir, udah takbiratul ihram, langsung duduk iftirash, sujud sahwi 2 kali, duduk tawaruk sama. Nah kalau kelupaan nggak ada yang ngasih tahu, kitanya lupa, Udah nggak apa-apa, bablas. Pasan baru salah rakaat. Nah kalau kita lupa, Lupa lah. tapi habis salam kita ingat. Berdiri lagi ya. Nah kalau kita lupa nih, pas beres salam, iya baru 3. Nah langsung berdiri lagi tuh. Jadi yang ngingetin diri kita sendiri gitu. Tapi kalau kita lupa, nggak ada yang ngingetin, ya wis. Bonus. Kalau ini kan kalau di Jawa kan nggak begitu ini familiar ya Pak ya. Tapi kalau di sini kan banyak tuh setelah sholat zuhur setelah sholat Jumat ada sholat zuhur itu gimana Pak? Nah itu dulu sejarahnya, karena dulu itu kan jamaahnya masih kurang. Jadi khawatir jamaahnya itu nggak mencukupi 40 orang, maka jaga-jaga, maka dia sholat zuhur. Tapi kalau yang sekarang karena manusianya udah banyak gitu kan, maka harusnya keraguan kayak gitu udah nggak ada. Tapi mungkin dia udah Kebiasaan. biasa seperti itu, akhirnya terus dijalankan. Tapi nggak apa-apa itu. Nggak apa-apanya, wallahu alam itu saya nggak bisa jawab. Tapi kan kalau kita ini kita ngomongin non Syafi'i Pak ya. Non Syafi'i kan 3 orang saja sholat apa Enggak, namanya? Itu udah sah Pak. Imam Syafi'i harus 40. Iya maksudnya kan kalau kita mengacunya karena masyarakatnya kurang kan tinggal menyesuaikan aja kan sebenarnya.
Enggak, Imam Syafi'i harus 40. Syarat ya. Pasti 40. Tapi kalau contohnya di DPR cuma ada 12 atau 15 orang gitu loh, Pak. Itu kamu nggak mau kan tetap harus pakai yang lain kan? Iya, tapi tadi solusinya kalau dia tetap pakai Syafi'i harus Setelahnya sholat zuhur. Tadi lah banyak istilah-istilah yang kita Ini bekas kucing. Mesin malam. Kasir pakai nasi malam. ini di Jakarta mana tadi kerjanya mana di situ? Di sini. Ini gondang dia. Ini gondang dia. Aku begini. Gara-gara dia. Keren jauh Cikini Gondang dia. Tahunya satu stasiun doang. Lagunya kayaknya jauh banget. Gondang dia. Zaman dulu belum ada kereta. Jalan ya. Dulu pancoran saya pinggir ya. Kayak Pikir dari Cikini Gondang dia itu ke arah Iya.